Assalamualaikum bosku semuanya, jumpa lagi kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang cara memilih material baja ringan yang baik, tips memilih merek baja ringan yang akan digunakan, apa saja yang perlu kita tanyakan saat membeli baja ringan. Pembahasan tentang cara memilih baja ringan yang baik ini menjadi menarik karena seringnya terjadi kesalahan oleh bosku semuanya yang berakibat fatal pada konstruksi baja ringan tersebut. Hal ini karena kurangnya informasi yang beredar. Belum lagi karena tidak terbukanya para distributor baja ringan, informasi tentang material yang mereka jual tidak dijelaskan terlebih dahulu, sehingga konsumen menjadi awam tentang merek baja ringan tersebut. Semestinya, para bosku semuanya berhak untuk mengetahui informasi sejelas-jelasnya tentang baja ringan tersebut. Seringnya para penjual tidak menyebutkan spesifikasi jelas, baik itu ketebalan material, coating baja ringannya, dan kuat tarik bajanya. Padahal, ketiga hal di atas syarat wajib untuk sebuah baja ringan layak digunakan. Kenapa? Karena hal tersebut berpengaruh untuk kekuatan struktur, daya tahan struktur terhadap lingkungan, hingga kemampuan material untuk tidak berkarat. Nomor 1, ketebalan material baja ringan. Sebelum membahas lebih lanjut perihal ketebalan material ini, kita lihat dulu beberapa ketebalan yang biasanya tercantum di batang baja ringan tersebut. Kita bisa lihat tulisan tersebut menampilkan apa saja. Pada semua baja yang berkualitas baik, label ini biasanya mencantumkan SNI sebagai penanda bahwa material tersebut sudah terstandarisasi oleh Lembaga Standar Nasional Indonesia. Ini menjadi penting bahwa apa yang akan bosku beli sudah menjalani pemeriksaan oleh lembaga tersebut. Tetapi pada sebagian merek mereka tidak mencantumkan label SNI ini karena alasan tertentu. Ini tidak menjadi masalah selama material tersebut memang sudah ada SNI oleh pabrikan koilnya. Kembali kepada masalah ketebalan, pada batang baja ringan biasanya tertulis C.75.75, yang artinya material tersebut berbentuk huruf C dengan tinggi 75 mm dan ketebalan 0,75 mm. Biasanya ditandai juga dengan cat warna biru muda pada setiap ujungnya. Berikutnya ada juga material C.75.100, ini menandakan bahwa material tersebut memiliki ketebalan 1 mm. Material dengan ketebalan 1 mm ini ditandai juga dengan cat warna merah tua di kedua ujungnya. Berikutnya ada juga material C.75.65, material ini memiliki ketebalan 0,65 mm. Ketebalan ini biasanya ditandai dengan cat warna merah jambu di kedua ujungnya. Tanda cat ini tidak mutlak ada pada setiap merek baja ringan. Semua material ini memiliki panjang sekitar 6 meter, tapi ada sebagian yang memiliki panjang 5,8 meter. Dan ada juga material yang memiliki panjang 9 meter, sebenarnya panjang 9 meter lebih efektif digunakan untuk meminimalisir banyaknya sambungan, hanya tidak efisien saat mobilisasi barang yang terlalu panjang. Jika sudah mengetahui ketebalan baja tersebut, hal yang paling penting ditanyakan adalah, apakah ketebalan tersebut benar nilainya atau lebih kecil angkanya dari yang tercantum? Ini perlu sekali untuk tukang dalam merancang kuda-kudanya. Janganlah membeli material baja ringan yang memiliki ketebalan yang jauh sekali dari nilai yang tercantum, dan bijaklah memilih ketebalan material yang mesti disesuaikan dengan beban atap, beban plafon, serta beban lainnya. Kita ulang lagi hal yang pertama, yakni, pastikan ketebalan materialnya sesuai dengan labelnya. Selanjutnya, nomor 2, perhatikan masalah coatingnya. Masalah coating ini jarang sekali diketahui oleh orang awam pada baja ringan, padahal ini penting sekali agar umur baja ringan tersebut lebih lama. Coating ini bisa diibaratkan dengan cat pada bagian luar baja ringan. Ada dua jenis coating yang biasanya pada baja ringan. Pertama adalah coating zinc alum. Coating ini merupakan singkatan dari zinc aluminium, atau AZ istilah dari aluminium zinc. Coating AZ ini pada baja ringan yang baik minimal memiliki nilai AZ 100. Tapi sekarang ini banyak merek baja ringan yang memakai coating AZ di bawah 100, hal ini jelas akan mengurangi ketahanan baja ringan tersebut terhadap musuh besarnya, yakni karat. Jadi tetap pastikan coating ini agar lebih tahan terhadap karatan. Berikutnya adalah coating galvanis, biasanya ditulis GAL 200 yang artinya menggunakan lapisan coating galvanis 200 atau 200 gram per centimeter. Coating ini katanya lebih tahan terhadap air semen. Jadi untuk tips yang kedua, tanyakan coating apa yang digunakan, serta tanyakan berapa nilai coatingnya.
Makin tinggi nilai coatingnya, maka makin bagus kualitasnya, tetapi harga juga akan makin mahal. Tips yang terakhir, yakni, yang ketiga, adalah kuat tarik baja ringan atau diistilahkan dengan high tensile. Untuk masalah kuat tarik ini sebenarnya merupakan hal yang penting. Mengingat banyaknya sekarang pabrik baja ringan yang sudah mengabaikan masalah kuat tarik ini. Padahal ini penting sebagai kemampuan material sebuah merek baja ringan. Untuk menahan beban-beban yang akan terjadi nantinya. Kuat tarik ini dibuat sebagai acuan untuk para engineer struktur dalam merancang sebuah kuda-kuda dengan bentangan yang ada di lapangan. Data ini juga terpakai saat menentukan jarak dari kuda-kuda. Kuat tarik standar baja ringan yang baik adalah G550 atau 550 MPa, kuat tarik yang harus dipenuhi oleh sebuah material yang bagus. Jika nilai ini lebih rendah, maka kemampuan material tersebut akan menjadi turun dalam menahan beban. Jika tetap harus menggunakan material dengan kuat tarik yang lebih rendah, maka perhatikan jarak antar web, jarak antar kuda-kuda, ikatan kuda-kuda, serta jenis reng yang akan digunakan. Jadi, tips yang ketiga adalah, perhatikan kuat tarik dari material baja ringan tersebut. Merek apa aja yang digunakan, baik dengan harga mahal atau dengan harga diskon, maka wajib perhatikan 3 tips tadi. Itulah tips-tips yang perlu diperhatikan sebelum membeli baja ringan. Tetap tanyakan hal-hal tersebut kepada pabrikan atau distributor baja ringan tempat bosku semuanya membeli baja ringan. Semoga informasi ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta aktifkan tanda loncengnya agar tetap dapat info terbaru seputar baja ringan. Salam sukses bosku, dan terima kasih sudah menonton. Wassalam.